Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa sebenarnya itu kan sebelum peak curah hujan yang sangat tinggi itu kan sebenarnya udah meningkat ya, Iya, 50 iya naik. pasti. Nah, sebenarnya siapa sih Pak pihak-pihak yang dia bertanggung jawab untuk memonitor itu, lalu mungkin dari ini kejadian seperti ini ada anomali, strateginya adalah mungkin kita langsung persiapan apa tak. Nah, supaya ya masyarakatnya yang mungkin berada di daerah rawan longsor itu udah pasti udah. Ya. Sebetulnya instansi yang paling mengerti itu BMKG. Ya, BMKG dan BMKG di DPR juga kita dengarkan sudah memberitahukan ya kepada pimpinan daerah akan ada cuaca yang sangat ekstrim. Tetapi mungkin karena saya nggak tahu ya, karena kalau diumumkan ke publik takutnya terjadi keresahan yang berlebihan. Tapi akhirnya kita bukan resah jadi lagi. Keresahan yang berlebihan. Seandainya masyarakat harus mengungsi, pemerintah pun mungkin belum siap karena belum pernah terfikirkan. Ya kan? Harus mengungsi itu bagaimana mengungsi kemana? Jadi tidak mudah. Ini kan bukan belum pernah terjadi, jadi belum ada. Ya, jadi kalau tsunami udah banyak pelang-pelangnya. Tsunami harus lari kemana? Tapi banjir itu sebagai negara itu tidak mudah tiba-tiba menganggarkan, memindahkan orang dan sebagainya untuk hal yang belum pernah terjadi. Jadi volumenya nggak bisa terbayangkan. Mau banjir sampai kemana ini? Ya kan? Belum pernah. Kalau kita bilang kayak kita pindahin terus kemudian banjirnya sedikit, dibilang korupsi nanti kan? Bisa mengada-ngada. Mitigasi yang dilakukan Jepang atau Filipina sendiri dalam menghadapi ini seperti apa? Karena kan kalau kita ngeliat beberapa bulan lalu di Filipina juga ada typhoon besar yang tewas sekitar 30 orang, padahal secara kuantitas typhoonnya lebih besar daripada typhoon yang di Sumatera. Jadi mereka punya mitigasi mengevakuasi Filipina, Jepang, Taiwan itu sudah langganan lah. Ya, langganan dari berpuluh-puluh tahun lalu. Walaupun saya belum pernah tahu informasi Filipina, tapi saya tahu Jepang itu kalau Jepang 2 minggu atau 10 hari sebelumnya mereka udah umumkan di TV. Jadi kalau kita ke Jepang pertama kali ya, yang pertama kali ke Jepang itu nggak bisa bahasa Jepang pun kita buka TV, tiap jam sekali itu ada ramalan cuaca. Typhoon ke arah mana? Bukan typhoon, hari-hari hujan kan ada. Jadi itu udah makanan hari-hari ya. Nah, jadi apalagi kalau ada typhoon. Kalau seminggu sebelumnya dia baru katakan akan ada typhoon. Tetapi 3 hari sebelumnya itu kota yang akan diserang itu sudah jelas jalurnya. Dan sudah diberitahukan di department store, di kampus, tanggal sekian, jam sekian, kemungkinan kereta mati, nggak berjalan pulang lebih awal dan sebagainya. Untuk rumah tangga, kalau betul kota yang diserang, maka sudah ada pemberitahuan juga supaya mempersiapkan rencana darurat. Ada tas yang isinya kecil aja, isinya senter, biskuit, dan air minum. Nggak usah banyak-banyak, setengah liter, seliter, untuk dibawa kalau terjadi pengungsian. Nggak usah pikirin bawa baju, bawa apa gitu, yang dia pikirin bawa tas yang di depan rumah itu senter, biskuit dan air. Itu edukasi udah mendarah daging dari Jepang. Saya sebagai orang asing, tetangga melapor, memberitahukan hati-hati ada typhoon begitu loh. Tetangga memberitahukan ke saya, profesor menegur saya, hati-hati kamu jangan kemana-mana, tanggal sekian ada typhoon, ya kan? Kalau mau di kampus jangan pulang. Kesiapan kita ya mungkin karena memang nggak banyak terjadi. Kalau Jepang kan udah langganan, udah hari-hari, setahun 2-3 kali. Kalau kita kan masih baru, masih newbie baru pernah. Tapi kalau misalkan kita ngelihat bahwa siklon typhoon ini kan pernah di Sumatera, padahal sebelumnya belum pernah. Kemungkinan di daerah lain juga akan terjadi seperti itu dong. Ya nggak akan doain ya saya, tapi possibility-nya ada. Nah, selain faktor cuaca ekstrim tadi kan, banyak yang bilang bahwa sebenarnya kalau ahli fungsi lahannya tidak digunakan untuk kebun sawit dan segala macam, itu tidak akan dampaknya sebesar ini. Nah, menurut Bapak gimana? Ya tentu ya,
tentu kalau semuanya hutan seperti tahun 50-an, 60-an, tentu kalaupun taifunnya masuk tidak sedampak seperti ini. Iya. Dan orang juga waktu itu mungkin nggak akan banyak yang tinggal di pinggir-pinggir sungai, ya. Bukan sengaja nyerobot lahan, rumahnya juga masih di tempat-tempat yang enak lah. Ya kan, kita itu kan menuju ke pinggir-pinggir sungai juga karena terpaksa. Ya kan, jadi kalau menurut saya ya betul, kalau seandainya itu semuanya tidak ada, tentu akan berkurang lah ya. Tetapi persoalannya kalau kita salahkan, apakah dengan hujan sebegitu besarnya itu bisa tidak terjadi banjir? Tidak akan. Ya, banjir itu tetap datang, tetapi karena ini kan semua berjumlah resultante ya, saling menambah Akumulasi. Kalau tidak ada keterbukaan lahan, tentu serapannya lebih banyak ya kan, serapan airnya. Kalau tidak ada, kalau banjir terjadi tetapi orang tidak ada yang di pinggir sungai juga, atau tidak ada kota, mungkin air lewat ke laut begitu aja. Jadi semua menambah beban semuanya. Ya, tetapi saya ulangi lagi, kalaupun semua hutan, tidak mungkin air 400 mili itu bisa diserap sama tanah semua. Teoritisnya begitu. Teorinya begitu. Tidak mungkin. Jadi areal begitu luas ya, sebutlah 300 km persegi, itu kan 300 tambah 02, 30.000 hektar, 300.000 hektar misalnya ya. Itu masuk ke satu sungai. Bagaimana itu daya serap tanah paling 1/4-nya, 1/5-nya, sisanya akan ngalir di permukaan. Dan dengan kecepatan yang tinggi karena lerengnya curam kan. Curam bukan landai. Kalau landai masih pelan-pelan lah. Dengan lereng curam dia makin terus menggerus. Loss gitu ya. Dan makin sungainya makin banyak bawa sedimen, makin kuat dia mengangkut batu apapun. Ya kita lihat sendiri ya, dia bisa pindah sungainya karena air sungainya itu kan kental dan deras ya. Bahkan saya lihat di sosial media itu truk muatan besar itu bahkan sampai naik di atas mobil. Itu kan berarti kekuatan air itu udah bukan volume biasa, bukan cuma air ngalir, tetapi ada speednya, ada kecepatan, ada kecepatan. Jadi ada kecepatan dan truk itu udah ngambang aja itu pasti. Tragis banget.